Pun Anda berada di pagi kali ini kembali Poliama Radio bersama Kindali TV akan menayangkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-39 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo yang bertempat di gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Dan rapat paripurna DPRD pada siang kali ini dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Gorontalo, Sekda Bone Bolango, dan anggota-anggota dewan lainnya. Namun yang menarik pada siang kali ini, pada kesempatan kali ini, kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekda Bone Bolango ini akan dihadiri secara virtual ini guna untuk mencegah penyebaran kembali virus corona yang sudah lama memang menyebar di Gorontalo khususnya. Dan baik para mitra Poliama juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kita saksikan dan kita dengarkan jalannya siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا baik dari anggaran rumah. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى فتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo akan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andos Paris R.A. Yusuf, SOSI MSI. Interupsi dulu Pak Ketua, sekedar memberi saran Pak Ketua sesuai dengan kepres protokoler bahwa salah seorang pimpinan Dewan tidak hadir, tidak sempat hadir, maka bergeserlah pimpinan yang lain, bukan ada jarak seperti ini. Makasih Pak Ketua. Ya, makasih. Sebelum saya mulai, saya respon apa yang disampaikan. Memang itu yang akan kami lakukan. Cuman setelah konfirmasi terakhir Pak Waka dalam perjalanan, sehingga saya tidak mau ada geser-menggeser. Oleh sebab itu kita tunggu saja beliau. Makasih Pak Fikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo secara virtual hadir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara virtual.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo secara virtual, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo beserta ketua dan wakil-wakil ketua, para tokoh pejuang, relawan pembentukan Provinsi Gorontalo secara virtual, wali kota, para bupati dan wakil bupati seprovinsi Gorontalo secara virtual, sekretaris daerah Provinsi Gorontalo secara virtual, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo secara virtual, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang tersebar di sepanjang Taludaa sampai Popayato dan Atinggola sampai Tolinggula, pemirsa televisi, live streaming, serta pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahim untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya, terlebih dahulu perkenankan saya mengajak pada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa, mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa para tokoh pejuang pendiri pembentukan Provinsi Gorontalo. Kita juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk mengemban amanat rakyat Provinsi Gorontalo. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna dewan hadirin yang berbahagia, menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang anggota dewan yang terhormat. Untuk itu, sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo kami nyatakan secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini pula, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh undangan yang berkenan hadir dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, baik dihadiri secara langsung fisik maupun secara virtual. Dan juga perlu kami sampaikan, untuk peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-20, penataan ruangan sidang paripurna bernuansa muatan lokal dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan para undangan memiliki nuansa adat Gorontalo. Hal ini merupakan masukan dan program lembaga adat yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya maupun adat istiadat masyarakat Gorontalo agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut yang sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lembaga adat. Di lain pihak, kami menyampaikan permohonan maaf. Rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo tahun ini dilaksanakan tidak semeriah tahun-tahun kemarin dengan mengundang para tokoh pejuang pemekaran Provinsi Gorontalo, berbagai para mantan pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, baik yang di Gorontalo maupun yang di perantauan,
baik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Manado, dan kota lainnya. Tokoh adat, tokoh politik, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, LSM, BEM Perguruan Tinggi Provinsi Gorontalo. Hal ini untuk mematuhi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan mematuhi peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 COVID-19, protokol kesehatan COVID-19, sehingga pelaksanaan rapat paripurna HUT Provinsi Gorontalo ke-20 tahun ini selebihnya dilaksanakan secara virtual. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 9 tahun 2015 bahwa hari ulang tahun Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 5 Desember dan setiap tanggal 5 Desember dilaksanakan paripurna DPRD dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. Dan pada hari ini, Senin 7 Desember 2020 akan kita rayakan dengan rapat paripurna istimewa. Seharusnya pelaksananya hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 karena tanggal 5 tersebut jatuh di hari libur, hari Sabtu ataupun hari libur. Peringatan perayaan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk rapat paripurna DPRD merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang diberikan dalam rangka membangun daerah Provinsi Gorontalo. Peringatan hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo pada hari ini bukan semata-mata mengenang dan berbagi cerita, bukan sekedar bergembira atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai wahana retrospektif, introspektif, dan prospektif. Retrospektif, kita berupaya untuk menengok masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, dan sebuah masa lalu adalah sangat bernilai sebagai referensi menapaki masa kini dan masa depan. Introspektif, kita jadikan sebagai sarana mawas diri atau introspeksi diri. Dengan demikian, setiap etape perjalanan ke depan akan bermakna karena mampu memberikan jawaban atas persoalan kekinian serta berupaya persoalan kekinian serta responsif dengan tantangan. Kemudian perspektif, kita berusaha dan berupaya mendesain atau merancang seluruh masa depan berdasarkan realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo, kita wajib bersyukur dengan hari kelahiran Provinsi Gorontalo menjadi inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah dengan karya nyata. Kita bingkai catatan perjalanan hari ini dan ke depan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang berbahagia. Di usia 20 tahun Provinsi Gorontalo, sudah banyak hal yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Gorontalo, mulai dari pemerintah dan DPRD, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, perguruan tinggi, seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo, dengan potensi kekuatan yang telah kita miliki, yakni persatuan dan semangat kegotong royongan. Dengan semangat huyula agar tercapai cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dengan kegiatan pembangunan yang telah kita lakukan bersama dan adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo, bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo setiap tahun terus meningkat. Di tahun 2020 ini, semua peningkatan pembangunan di Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan karena kita tahu juga Provinsi Gorontalo termasuk salah satu provinsi yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga sebagian besar pembangunan yang kita miliki dialih fungsikan
untuk pencegahan terjadinya virus secara luas. Namun geliat pembangunan di berbagai sektor tetap dilaksanakan, dan melalui kesempatan yang sangat berbahagia pada hari ini, kami sampaikan secara garis besar bahwa perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo yang telah dicapai dalam kurun waktu 20 tahun antara lain sebagai berikut. 1. Berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus meningkat, di mana pada tahun 2002 baru sekitar 150 miliar lebih. Tahun 2020 meningkat menjadi 2 miliar 64 juta 22 triliun 6 miliar 40 juta 139.749 rupiah. Dengan komposisi anggaran untuk belanja publik 60,39% dan untuk belanja aparatur 39,61%. Namun dalam perjalanannya di bulan April telah menjadi 1,7 triliun setelah direfocusing dan direalokasing untuk penanganan COVID-19, dan untuk RAPBD tahun anggaran 2021 yang saat ini sementara dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri sebesar kurang lebih 1,9 triliun rupiah. Dan penurunan RAPBD tahun 2021 juga merupakan efek pertumbuhan ekonomi secara nasional. 2. Sesuai data dari BPS Provinsi Gorontalo, persentase penduduk miskin tahun 2004 sangat tinggi, yaitu sebesar 29% setiap tahun, telah mengalami penurunan. Maret 2018 sebesar 16,81%, Maret 2019 menurun 15,52%, dan Maret 2020 menurun menjadi 15,22%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terus membaik, di mana tahun 2021 5,55%, 2016 6,52%, 2017 6,74%, tahun 2018 7,25%, tahun 2019 6,41%. Namun di tahun 2020, sebagaimana diketahui bersama, perekonomian nasional mengalami resesi slowdown berdampak di daerah-daerah, sehingga melanda daerah kita ini, Provinsi Gorontalo, hingga pada triwulan 3 turun 0,07%. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan kerja atas dasar harga berlaku di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 pada sebesar 41,151 miliar. Tahun 2020 triwulan 3 masih seputaran angka 10,549 miliar. Indeks pembangunan manusia IPM Provinsi Gorontalo juga terus mengalami kemajuan. Tahun 2015 65,86, tahun 2016 66,29, tahun 2017 mencapai 67,01, tahun 2018 mencapai 67,71, tahun 2019 mencapai 68,49, dan untuk tahun 2020 mencapai angka pada bulan Desember ini, 2020 dirilis pada bulan ini Desember 2020. Selain hal tersebut, bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo setiap tahun telah memperoleh penghargaan atau reward dari pemerintah pusat, dan untuk tahun 2020 penghargaan yang diperoleh antara lain: 1. Bulan Juni 2020 memperoleh penghargaan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut. Artinya bentuk keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo dan sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Bulan Oktober 2020 memperoleh penghargaan TPID terbaik 3 nasional dan dari Menteri Dalam Negeri, yakni setelah DKI Jakarta 70,67%,
Provinsi Bali 65,72% dan Gorontalo 60,77%. Baru 8 provinsi yang realisasinya di atas belanja APBN sebesar 60,77%. Artinya upaya kita tidak menumpuk uang di bank dapat tersalur, harus dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan untuk perputaran ekonomi. 3. Bulan November 2020 memperoleh Treasure Award 2020 untuk 5 kategori. Terbaik 1 kategori laporan keuangan pemerintah daerah. Terbaik 1 Satker Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelolaan keuangan untuk Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Terbaik 2 kategori pemerintah daerah pengelola dak fisik terbaik, dak fisik. Terbaik 2 Satker Dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengelolaan keuangan terbaik Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Penghargaan capaian opini WTP 5 kali berturut-turut, sedangkan pemerintah Provinsi Gorontalo sudah ke-7 kali. 4. Terbaik 5 Provinsi Gorontalo dalam penanganan COVID-19 di Yogyakarta, DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Hal ini kami sangat apresiasi kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Gorontalo. Tak lain kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, bersama Forkopimda, Bupati, Wali Kota, beserta Forkopimda, dan lebih khusus kepada tim medis, para dokter, perawat, relawan COVID-19, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahu-membahu telah berhasil menekan tingkat penyebaran virus corona COVID-19. Walaupun demikian, kita tetap disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Di samping keberhasilan tersebut, perlu kami beritahukan penghargaan dan prestasi pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo yang membanggakan, yakni pertama, prestasi di bidang perpustakaan di tingkat nasional. Penghargaan kategori baik atas hasil pengawasan kearsipan juara harapan 1 dari lomba bercerita bagi siswa-siswi sekolah dasar atas nama Anakda Azriel Nafet Adnan, siswa sekolah dasar negeri 1 Hulondalangi, Kota Gorontalo. Perpustakaan berprestasi terbaik terfavorit diraih atas perpustakaan Provinsi Gorontalo, Erna Harmain MSI. Kedua, penghargaan di bidang pemerintahan dan pengawasan. Peringkat 9 dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Capaian naturitas sistem pengendalian intern pemerintah berupa maturitas SPIP level 3, kapabilitas APIP level 3, dan peringkat pertama wajah bahasa lembaga pemerintah. Ketiga, penghargaan prestasi pendidikan tingkat nasional. Peringkat pertama tingkat nasional Guru Olympics 2020 atas nama Ramayanti Kasimpanto SPD, guru SMA Negeri 1 Gorontalo Utara. Peringkat 2 nasional Kepala Sekolah Dedikatif, Inovatif, dan Inspiratif tingkat nasional atas nama Ahmad Sudir Umar MPD, guru kepala sekolah siswa SMA Negeri Tibawa. Peringkat 5 tingkat nasional Kepala Sekolah Berdedikatif atas nama Jamaluddin Hamid SP MSI, Kepala Sekolah Bakti Nusantara. Peringkat 1 tingkat nasional FLS 2N Tari Kreasi atas nama Trisha Aulia Monoarfa, siswi SMK Negeri 3 Kota Gorontalo. Peringkat 1 tingkat nasional metode Kikigaki sebagai media penguatan literasi sosial
bagi generasi muda atas nama Mulyani Arifin, siswa SMA Negeri 1 Tila Muta. Medali for Excellence tingkat nasional masing-masing kategori. Pertama, lomba kompetensi siswa Kabinet Making atas nama Muhammad Samulu, siswa SMK Negeri 3 Gorontalo. Lomba kompetensi siswa IT Software Solution for Business atas nama Muhammad Rian Rashid, SMK Negeri 3 Gorontalo. Lomba kompetensi siswa Electronic Application atas nama Renaldi Polingala, siswa SMK Negeri 3 Kota Gorontalo. Selanjutnya, lomba kompetensi siswa welding atas nama Replin Suleman, siswa SMK Negeri 3 Gorontalo. Lomba kompetensi siswa restoran service atas nama Nabila Pakaya, siswa SMK Negeri 2 Kota Gorontalo. Lomba kompetensi siswa food technology atas nama Mutiara Meli, siswa SMK Negeri 2 Kota Gorontalo. Lomba kompetensi siswa peternakan atas nama Salsa Amanda Laudengi, siswi SMK Gotong Royong Telaga. Lomba kompetensi siswa automobil teknologi atas nama Komang Gede Ardi Merta Dewa, siswa SMK Tirta Yasa. Dan peringkat 12 tingkat nasional lomba debat bahasa Indonesia masing-masing kepada Novelia Eliana Anwar, siswi SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Sunday Jeremia Herson Salele, siswa SMA Negeri Marisa. Muhammad Hairil Khatami, siswa SMA Negeri 1 Insan Cendekia. Keempat, penghargaan prestasi bidang pengembangan SDM aparatur sipil negara. Penghargaan akreditasi A untuk pelatihan dasar CPNS dari Lembaga Administrasi Negara. Penghargaan akreditasi B dari LKPP RI menjadi provinsi kedua di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Penghargaan sebagai tempat uji kompetensi bagi penyuluh anti korupsi dari KPK RI. Kelima, penghargaan prestasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap partisipasi aktif pembentukan aktif pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan bencana di daerah. Keenam, penghargaan prestasi di bidang perhubungan. Layanan kapal tol laut KM Sabuk Nusantara 3 dari Kementerian Perhubungan RI alhamdulillah sudah beroperasi dengan rute Tilamuta, Banggai, Kolonodale, Makassar, Kolonodale, Banggai, Bumbulang, Tilamuta. Ini sangat diapresiasi karena tiketnya sangat terjangkau oleh masyarakat. Hibah kapal pelayaran rakyat Pelra dari Kementerian Perhubungan RI kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melayani rute Kuandang Ponelo, Saronde, Pulau Olele, Pulau Oile, dan pulau-pulau di sekitarnya. Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia atas partisipasi dan peran aktif posko pengaduan daring bagi masyarakat terdampak COVID-19 pada bulan Agustus tahun 2020. Terakhir ketujuh, penghargaan prestasi bidang pertanian dari Menteri Pertanian RI, petani berprestasi atas nama Karim Daud dari Kabupaten Bone Bolango. Penyuluh pertanian teladan dari penyuluh pertanian teladan atas nama Zulkifli Raub SST, penyuluh Kabupaten Bone Bolango. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang terhormat, demikianlah raihan penghargaan prestasi yang kita raih. Semoga menjadi penyemangat melakukan lompatan kemajuan untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Kita harus berani melakukan kebijakan-kebijakan baru, walaupun hasilnya belum tentu bisa kita nikmati saat ini, namun insya Allah kita akan rasakan pada
saat generasi-generasi yang akan mendatang. Di samping raihan penghargaan dan prestasi yang kita capai di tahun 2020 ini, namun tak lupa pula Provinsi Gorontalo dilanda cobaan bencana alam yang hampir seluruh daerah kabupaten kota mengalaminya, yakni bencana banjir. Untuk kota Gorontalo dan Bone Bolango, dalam sebulan 7 kali diterjang banjir yang merendamkan ratusan rumah penduduk, fasilitas umum, pasar, sekolah, dan perkantoran. Di lain pihak, kita diperhadapkan melawan penyebaran COVID-19. Di penghujung akhir tahun 2020 ini, marilah kita berdoa semoga daerah Gorontalo yang kita cintai dijauhkan dari bencana alam dan wabah yang melanda saat ini, COVID-19, untuk segera musnah. Namun bukan saja doa, akan tetapi konsistensi kita menjaga lingkungan untuk tidak merusak hutan lindung, dan juga mendisiplinkan diri terhadap penyebaran COVID-19, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Karena hal inilah yang dapat mencegah kedua bencana yang setiap saat melanda daerah yang kita cintai. Akhirnya demikian pengantar kata yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kini kita tiba saatnya sama-sama mendengarkan sambutan Gubernur Gorontalo dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. Kepada Gubernur dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para anggota DPR RI dan DPD Dapil Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang pada hari ini melaksanakan rapat paripurna dalam rangka peringatan hari lahirnya Provinsi Gorontalo yang ke-20. Pak Kapolda, Pak Ketua DPRD, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Satradar Binda, yang saya hormati rekan-rekan Bupati Wali Kota atau mewakili, juga saya hormati Kepala Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi Gorontalo, para rektor, dosen, dan seluruh masyarakat yang bisa mendengarkan siaran langsung rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-20 dari Pinogu sampai Molosipat, dari Tauda sampai Atinggola. Yang saya hormati juga keluarga para pejuang Provinsi Gorontalo, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tanpa beliau-beliau, kita 20 tahun ini belum merasakan kemerdekaan karena belum pisah dengan Sulawesi Utara. Yang pertama, saya mohon maaf kepada panitia, termasuk pimpinan dan anggota DPRD, khususnya para anak-anakku yang telah mempersiapkan agenda atau acara ini sangat matang, sangat siap dan sangat mewah. Tetapi karena kami berdiskusi dengan rekan-rekan Forkopimda, terutama Pak Kapolda, semalam saya usulkan agar pelaksanaannya melalui virtual saja, mengingat pandemi COVID-19 sekarang ini sudah mulai meningkat juga di Provinsi Gorontalo. Untuk Provinsi Gorontalo sampai dengan tanggal 6 Desember itu posisi di 3.263 orang positif corona. Total pasien meninggal sudah 95 orang. Total pasien yang sembuh 3.019 orang. Total pasien dalam perawatan 149 orang. Dan sekarang kami lagi giat-giatnya untuk turun ke lapangan
untuk tracking, tracing maupun pencairan keluarga maupun sahabat yang terkonfirmasi bersentuhan langsung dengan para guru-guru yang telah banyak terpapar juga dan nakes juga. Ini tetap kami lakukan sampai dengan hari ini. Mohon izin Pak Ketua dan pimpinan DPR, anggota DPRD, jika pada pelaksanaan hari ini kita tiba-tiba mengubah atau merubah acara ini ke sistem virtual. Bapak Saudara sekalian, tadi Pak Ketua DPRD yang memimpin sidang telah membacakan hampir semua isi daripada sambutan saya, yaitu yang belum terlaksana maupun penghargaan yang kita dapati. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, izinkan saya membawa sambutan ini dalam keadaan duduk agar setara dengan teman-teman para tamu dan juga pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang berikutnya juga izinkan saya untuk menyampaikan sambutan ini tidak menggunakan masker, karena saya yakin aula ini hanya dihadiri beberapa orang OPD dan Pasekda dan juga sudah disterilkan dari virus corona ini. Hadirin sidang paripurna DPRD yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan daerah tercinta Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan berkah ini untuk atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 kepada seluruh rakyat Provinsi Gorontalo, baik yang tinggal di Gorontalo maupun di luar Gorontalo, yang pada hari ini memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna DPRD yang berbahagia, pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo pada periode kedua kepemimpinan saya dan Pak Idris Rahim didasarkan pada visi pembangunan, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Dengan visi ini, seluruh program pemerintah dilakukan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Adapun beberapa capaian pembangunan yang telah kami raih, yaitu sebagian sudah dibacakan oleh Pak Ketua tadi, sebagian saya akan bacakan karena masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai angka 6,41%, walaupun melambat dibanding tahun 2018 yang berada di angka 6,51%, namun masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 5,2%. Kemiskinan tahun 2020 kembali bisa kita turunkan menjadi 15,22 dari tahun 2019 yang berada di angka 15,31. Perlu juga saya sampaikan bahwa ketika Provinsi Gorontalo lahir dan berpisah dengan Sulawesi Utara, itu tingkat kemiskinan kita berada di kurang lebih 36%. Dan ketika saya dan Pak Idris Rahim menjadi gubernur wakil gubernur pada tahun 2012, kemiskinan di Gorontalo berada pada posisi 22,5%. Dari sisi kesenjangan indeks Gini pada tahun 2019 juga berhasil diturunkan menjadi 0,41 dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka 0,42, di mana perubahan ini didorong oleh pengurangan kesenjangan di antara penduduk yang cukup tinggi kesejahteraannya. Untuk indeks pembangunan manusia Provinsi Gorontalo juga cenderung membaik dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 berhasil ditingkatkan menjadi 68,40%, 68,40 poin, meningkat dibanding capaian tahun 2018 yang berada di angka 67,71 poin. Untuk tingkat pengangguran terbuka di tahun 2020 berada di angka 428% poin, meningkat dibanding capaian tahun 2018 yang berada di angka 406 poin. Untuk inflasi di tahun 2019 berada di angka 3,67 poin,
berkat upaya stabilitas harga, berbagai kegiatan seperti peningkatan produksi dan pasokan barang serta operasi pasar, termasuk kegiatan-kegiatan pembagian sembako yang kita laksanakan melalui kegiatan NKRI Peduli. Usia harapan hidup di tahun 2019 berada di angka 67,93 poin, meningkat dibanding capaian tahun 2018 yang berada di angka 67,45 poin. Dalam hal pengelolaan keuangan opini WTP masih tetap dapat kita pertahankan. Untuk capaian kinerja pada tahun 2019, kategori sangat tinggi, rata-rata mencapai 99,82%, sementara capaian kinerja anggaran rata-rata mencapai 96,37%. Hasil yang kita peroleh ini tidak membuat kita berpuas diri untuk terus meningkatkan kinerja bersama. Hadirin sidang paripurna yang saya muliakan, pembangunan yang sedang kita laksanakan saat ini dihadapkan dengan tantangan besar dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia atau seluruh negara, kurang lebih 250 negara. Di dalamnya ada negara Republik Indonesia dan juga ada Provinsi Gorontalo. Begitupun kondisi pandemi ini tentu akan berdampak pada seluruh capaian yang telah saya sampaikan di atas. Kondisi pandemi saat ini memaksa kita harus bekerja ekstra keras dengan segala potensi daerah dan kapasitas yang kita miliki. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, anggaran kita untuk tahun 2022 harus kita refocusing dan realokasi untuk 3 komponen. Yang pertama, penanganan di bidang kesehatan, JPS jaringan pengaman sosial, dan juga pemulihan ekonomi, UMKM dan lain-lain. Dan ini kita sudah laksanakan. Terima kasih kepada DPRD Banggar yang telah menyetujui anggaran-anggaran yang kita refocusing. Bahkan teman-teman DPRD, bahkan eksekutif, banyak yang merelakan uang makan minum, ATK, perjalanan dinas, kita sisihkan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sebagai antisipasi dan upaya dalam penanganan COVID-19, pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah fokus pada 3 hal, yakni penanganan kesehatan, JPS, penanganan dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Selain hal tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19. Terakhir kita telah ditetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, khususnya teman-teman dari TNI Polri dan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo untuk berperan aktif dalam penerapan Perda ini. Karena di mana-mana kami sudah sampaikan bahwa Perda ini sosialisasi, edukasi kepada masyarakat sudah cukup, lebih dari cukup. Sekarang waktunya kita harus bertindak untuk penegakan disiplin yang kita lahirkan dalam Perda nomor 4 tahun 2020. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajarannya, Pak Dandem dan jajarannya, Pak Kajati jajarannya, Kabinda yang bahu-membahu, tidak henti-hentinya, pagi, siang, malam, tengah malam, subuh, kami selalu berdiskusi tentang bagaimana memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, dan juga sekali-sekali mohon maaf, mohon izin, kami harus lakukan dengan penuh disiplin dan agak keras kepada masyarakat. Saya juga menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang tentunya telah disiplin melaksanakan prokes yang kita lahirkan lewat Perda Disador dari Impres nomor 6 tahun 2020. Mengakhiri sambutan ini, kembali kami mengajak kepada kita semua untuk bahu-membahu dan bersinergi menghadapi kondisi pandemi ini dengan menjadi pelopor dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Lebih khusus lagi untuk 3 kabupaten yang akan memilih bupati dan wakil bupati. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 ini.
Kiranya Allah menganugerahkan hasil terbaik, yakni pemimpin yang amanah dan tulus dalam pembangunan daerah. Rapat paripurna hadirin yang saya hormati. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh rekan-rekan Forkopimda, para undangan yang telah menerima perubahan waktu pelaksanaan secara tiba-tiba karena kesepakatan kami di Rumah Makan Meranti semalam ketika silaturahmi dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Sekali lagi, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, saya mengharapkan tidak pernah lelah, tidak pernah capek, jangan pernah menyerah, karena COVID-19 masih mewabah di 215 negara, Provinsi Gorontalo terutama yang sekarang ini masih naik-naiknya COVID-19. Demikian dapat kami sampaikan sekali lagi kepada para pejuang, keluarga yang telah merelakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk melahirkan Provinsi Gorontalo yang sekarang telah berusia 20 tahun, dan kita sudah menikmati berbagai macam kemajuan, terutama pemekaran daerah kabupaten. Sebelum ada Provinsi Gorontalo, kita masih berada di 3 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Bualemo. Setelah dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo, lahirlah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan terakhir Kabupaten Gorontalo Utara. Tentunya ini harus kita manai, kita syukuri, karena tujuan pemekaran ini adalah bagaimana rakyat bisa sejahtera dan bisa maju daerahnya sejajar dengan provinsi yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur pada hari ini, mari kita ikuti pembacaan doa dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asrul Pakaya, SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan izinkan saya memandu doa ini dalam keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami tengadah kepadamu ya Rabb, memohon curahan rahmat dan ridha serta magfirahmu. Rahmati dan ridhoi acara rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke-20 tahun 2020 ini. Ya Allah ya Rabb, ikhtiar kami menata dan membangun daerah ini menjadi daerah yang maju, unggul dan sejahtera tak pernah berakhir. Ya Allah, kuatkan tekad kami untuk mewujudkannya dan berikan kami kemampuan untuk meraih harapan dan cita-cita kami. Ya Allah ya Rabb, jauhkan daerah kami dari bencana dan malapetaka. Hindarkan kami dari fitnah dan permusuhan. Kuatkan persatuan dan persaudaraan kami. Ya Allah, kami bahagia hidup dalam kedamaian. Kami bahagia hidup dalam ketenangan. Berkahi daerah kami ya Allah. Berkahi kehidupan masyarakat kami ya Rabb. Jadikan daerah kami daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabb, rahmati pemimpin kami dan ampuni dosa-dosa kami. Allahumma jal baldatana baldatan aminatan mutmainnah wasrifna minal fitani wal mihan
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Asrul Lasapa SAG dari unsur Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang telah memimpin doa. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan para undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita memasuki acara penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan dengan memohon kekuatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita kobarkan semangat dengan meneladani sikap pantang menyerah, teguh pendirian, tekun, ulet dan jujur, agar cita-cita kita dalam pembentukan Provinsi Gorontalo, yaitu meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Gorontalo, dapat terwujud. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan tulus ikhlas, rasa haru dan rasa bangga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Dr. Andos Haji Rusli Habibi MAP dan Bapak Dr. Andos Haji Idris Rahim MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, para bupati, wali kota. Terima kasih kepada mantan gubernur, wakil gubernur, para bupati dan wali kota yang telah memimpin daerah ini untuk terus memajukan dan mengembangkan Provinsi Gorontalo. Penghormatan dan ucapan yang sama kami sampaikan kepada para tokoh-tokoh pejuang dan relawan pembentukan provinsi. Bapak Haji Nasir Ahmaduto almarhum, Bapak Dr. Andos Haji Rumkono, Bapak Profesor Dr. Nelson Pembalingo MPD dan lain-lain yang tergabung dalam Presnas P2G, P4GTR, KP3G, Lamahu, Amatora, HPMIG dan Forbes Makassar. Terima kasih kepada mantan pimpinan dan anggota DPRD dan para pemimpin yang pernah mengabdikan dirinya di daerah ini, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, politisi, cendekiawan, akademisi, kalangan dunia usaha, insan pers, LSM, baik yang saat ini masih bersama kita maupun yang sudah mendahului kita sekalian, atas pengabdian, sumbangan, pemikiran, peran sertanya sehingga mencapai kondisi Provinsi Gorontalo yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangan, pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolda, Pak Kejati, Pak Dandrem, Pak Kebinda, serta seluruh hadirin dan para undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini. Dirgahayu Provinsi Gorontalo. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridai dan memudahkan setiap usaha luhur kita membangun Gorontalo. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Master of Ceremony. Baik, terima kasih. Demikian telah kita ikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Provinsi Gorontalo
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20. Baik para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, telah kita saksikan dan kita dengarkan jalannya siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-29 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-20 Provinsi Gorontalo. Dan para mitra, yang menarik di ulang tahun Provinsi Gorontalo pada kali ini, di penataan ruang sidang ini ditata dengan konsep muatan lokal maksud kami, dan mencerminkan pada aspek adat serta pakaian yang dikenakan oleh tamu undangan adalah pakaian adat Gorontalo. Ini bertujuan untuk melestarikan budaya Gorontalo dan untuk mengembangkan juga memanfaatkan budaya yang ada di Gorontalo. Nah, para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yakni Dr. Andes Paris R.A. Yusuf, hari ini juga diumumkan pencapaian dan juga penghargaan oleh daerah Provinsi Gorontalo, diantaranya berdasarkan data keuangan daerah Provinsi Gorontalo, APBD Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun mulai meningkat, yang tadi telah dijabarkan secara spesifik oleh pimpinan rapat. Dan juga salah satunya adalah presentasi kemiskinan dari tahun ke tahun sudah mulai menurun dari angka 29% menurun menjadi 15,22% per bulan Maret 2020. Nah, para mitra, disampaikan juga tadi oleh pimpinan rapat bahwa banyak prestasi dan juga pencapaian yang dicapai oleh para ASN, kemudian para guru dan juga siswa-siswi terbaik yang ada di Provinsi Gorontalo yang mengikuti lomba tingkat nasional. Nah, baik para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kita telah dengarkan dan kita saksikan jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, dan dengan berakhirnya kegiatan pada siang kali ini berakhir pula seluruh rangkaian acara pada siang kali ini yang bertempat di gedung DPRD Provinsi Gorontalo.